Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1081-1090. Bab 1081 Raja Serigala Iblis yang menghilang, rubah giok ungu. Yah, sudah waktunya. Wu Yun juga memiliki mata yang menyala-nyala. Namun, bagi ketiga bersaudara saat ini, tidak sulit untuk membunuh Raja Serigala Iblis ini. Ketika mereka pertama kali bertemu, itu hanya di alam Yuan He tingkat 9. Sekarang bahkan jika ia memiliki terobosan dan mencapai pencerahan tingkat pertama, itu hanya bisa terjadi. Pada awalnya, Yan Wuhun adalah penjaga istana Pangeran Distrik. Bagi mereka yang merupakan kultivator pada pencerahan tingkat keempat, tangan mereka yang menghancurkan jiwa bahkan lebih kuat. Bukankah dia juga terbunuh oleh kekuatan gabungan dari Balbert dan Wu Yun? Raja Serigala Iblis belaka tentu saja tidak menjadi masalah. Tapi, sekali lagi, meski tingkat budidaya Raja Serigala Iblis tidak sebaik Yan Wuhun, namun pertarungan ini tidak semudah itu. Hal ini tidak boleh dianggap enteng. Pegunungan binatang ajaib adalah wilayah Raja Serigala Iblis. Raja Serigala Iblis dengan tingkat pencerahan tidaklah menakutkan. Tetapi jika anak serigala yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan dan dataran menjadi gila, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Ayo pergi, saudaraku, Baldi, ayo kita temui serigala tua itu bersama-sama. Saatnya membalas dendam suku Baldi dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milik Baldi. Kata Xiao Jin juga. Setelah sedikit persiapan, ketiga bersaudara itu berangkat bersama. Langsung ke pegunungan Warcraft tempat Raja Serigala Iblis berada. Dengan kecepatan mereka bertiga saat ini, tidak butuh banyak waktu untuk menembus jauh ke dalam pegunungan Warcraft di luar Akademi Seni Bela Diri. Tetapi ketika mereka memasuki pegunungan dan menemukan tempat di mana Raja Serigala Iblis awalnya tinggal, mereka tercengang. Yang kulihat hanyalah tempat terpencil. Meskipun masih ada binatang iblis yang berjalan melewatinya, tidak ada jejak aura Raja Serigala Iblis sama sekali. Jika itu normal, saya khawatir Raja Serigala Iblis akan merasakannya begitu mereka bertiga datang ke daerah ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya. Bagaimana kita bisa membiarkan manusia menginjakkan kaki di sana? Apa yang terjadi saudara? Mengapa serigala tua itu hilang? Xiao Jin melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu. Bajingan ini, apakah mereka sudah memindahkan seluruh keluarganya? Wajah Balbert terlihat sedikit jelek. Dialah yang paling disakiti oleh Raja Serigala Iblis. Terlebih lagi, dia masih memiliki sesuatu di tangan Raja Serigala Iblis. Sekarang jika Raja Serigala Iblis memindahkan seluruh keluarganya, pegunungan yang luas ini akan terbentang sejauh mata memandang. Jika Anda mencari tanpa tujuan, di mana Anda dapat menemukannya? Mari kita mundur selangkah. Balas dendam adalah masalah sepele, tapi akan sangat buruk jika barang-barang yang diambil oleh Raja Serigala Iblis tidak dapat dipulihkan. Bagaimanapun, hanya itu yang ditinggalkan orang tua Balbert untuknya. Di masa depan, jika dia ingin menemukan orang tuanya, dia mungkin harus bergantung pada hal ini. Setelah benda ini hilang, kalau dipikir-pikir, wajah burung botak itu menjadi semakin jelek. Pria botak, jangan khawatir, aku punya cara. Melihat ekspresi burung botak yang semakin jelek, Wu Yun mungkin bisa menebak kekhawatiran di hati burung botak itu. Dia menepuk bahu Balbert dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu punya ide?" Balbert merasa senang dan bertanya. Xiao Jin juga segera menoleh. Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, diam-diam aku merasa senang telah meninggalkan istana Pangeran Distrik Yanbei. Saya lebih berhati-hati dan menundukkan binatang itu dengan hidung dan telinga yang mencapai langit. Tampaknya, saya mungkin tidak tahu di mana mencari Raja Serigala Iblis hari ini. Saat dia berbicara, Wu Yun melambaikan tangan kanannya, dan peta gunung dan sungai binatang terbang keluar dari ring penyimpanan dan melayang di udara. Kemudian hanya mendengarkan Wu Yun melantunkan mantra, teknik pengendalian binatang jiwa naga perlahan mulai beroperasi. Binatang dengan hidung dan telinga mencapai langit yang tampak seperti anjing tetapi bukan anjing muncul di depan ketiga orang itu. Xiao Jin dan Balbert adalah keturunan binatang mitos, jadi mereka secara alami tahu lebih banyak tentang berbagai binatang ajaib di dunia daripada Wu Yun. Setelah melihat binatang ini, mereka berdua langsung menatap Wu Yun dengan heran. Saudaraku, tipuan yang luar biasa. Orang ini adalah binatang purba dengan hidung dan telinga yang mencapai ke langit. Sudah lama punah. Dari mana kamu mendapatkannya? Haha, ceritanya panjang. Ayo kita berikan. Coba dulu.
Ada di sini. Seharusnya tidak ada masalah. Wu Yun tertawa dan tidak menjelaskan banyak. Beritahukan hidung dan telinga kepada makhluk langit tentang pemikiran Anda, lalu ikuti dengan cermat. Saya melihat binatang biar Tongtian mengendus-endus di tanah. Tak lama kemudian, ditemukan kulit binatang yang kering. Jika mereka hanya melihat kulit binatang yang dikeringkan saja, hanya sedikit orang yang bisa mengetahui monster jenis apa itu berasal. Tapi dilihat dari ukuran kulitnya dan letak geografisnya di sini, tak sulit menebak kalau kulit binatang ini pasti ditumpahkan oleh Raja Serigala Iblis. Di daerah sekitar ini, kecuali Raja Serigala Iblis, akan sulit untuk menemukan binatang ajaib sebesar itu. Di saat yang sama, Wu Yun juga berbisik pada dirinya sendiri. Kulit binatangnya rontok, yang merupakan simbol memasuki alam pencerahan. Tampaknya orang itu membawa seluruh suku Serigala Iblis untuk bermigrasi setelah menerobos ke alam pencerahan. Segera, binatang dengan hidung dan telinga mencapai. Langit telah menentukan bahwa ini adalah nafas Raja Serigala Iblis. Saat berikutnya, saya melihatnya merangkak di tanah, telinganya sedikit berayun, dan hidungnya mengendus udara dengan hati-hati. Tidak akan butuh waktu lama sebelum kepergian Raja Serigala Iblis dapat ditemukan. Ia kembali menatap Wu Yun, lalu berlari ke depan. Kita punya arah, ayo pergi, ikuti terus. Wu Yun memanggil Balbert dan Xiao Jin, lalu mengikuti jejak hidung dan telinga binatang langit. Mereka sangat cepat. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk berjalan melewati pegunungan. Saya melihat hidung dan telinga mencapai langit binatang di depan saya tiba-tiba berhenti. Bersembunyi di balik hutan lebat. Di saat yang sama, Wu Yun juga merasakan aura yang datang dari Raja Serigala Iblis. Meski mereka hanya bertarung sekali, Wu Yun sudah menyimpan aura ini di dalam hatinya. Saat itu, ketiga bersaudara itu hampir mati di mulut Raja Serigala Iblis. Jika balas dendam ini tidak dibalas, bagaimana kita bisa melupakannya? Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa aura yang dikeluarkan oleh Raja Serigala Iblis sudah berada di alam pencerahan tingkat pertama. Tapi yang mengejutkan Wu Yun adalah ada lebih dari satu aura kondisi pencerahan di sini. Ada juga aura aneh yang bahkan lebih kuat dari Raja Serigala Iblis. Mungkinkah selain Raja Serigala Iblis, ada monster alam pencerahan lain di sini? Hati Wu Yun tiba-tiba menyusut. Jika ini benar, maka masalah balas dendam dari Raja Serigala Iblis akan sangat sulit. Lalu dia segera merendahkan suaranya dan berbisik. Pria botak, Xiao Jin, hati-hati. Mungkin ada lebih dari satu monster alam pencerahan di sini, termasuk Raja Serigala Iblis. Hati-hati dan jangan impulsif. Ya saya tahu. Xiao Jin segera mengangguk, dan lalu mereka berdua memandang burung botak itu secara bersamaan. Burung botak itu sedikit terkejut dan berbisik, "Mengapa kamu menatapku?" "Saudaraku, monyet, jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu dan tidak akan impulsif. Mari kita cari tahu detailnya dulu." Wu Yun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Pria botak, jangan khawatir. Tidak peduli apa, untuk mencegahmu menemukan Raja Serigala Iblis ini saat kamu datang ke sini lagi, aku akan membantumu membalas dendam kali ini dan membantumu kembali apa yang orang tuamu tinggalkan untukmu." "Ya, botak." Kemudian mereka bertiga berjalan menuju tempat persembunyian binatang itu dengan hidung dan telinga mencapai langit. Melalui celah di hutan lebat, tentu saja, saya melihat Raja Serigala Iblis yang besar tergeletak di tanah dan beristirahat. Tapi seperti yang diharapkan Wu Yun, dia hanya melihatnya di sebelah Raja Serigala Iblis. Berbaring adalah rubah biru ungu yang tampak centil. Melihat rubah biru ungu, pupil Wu Yun sedikit menyusut. Ini sebenarnya rubah giok ungu pertama di alam pencerahan Tao. Wu Yun tidak mengetahui beberapa jenis monster rubah. Tapi rubah giok ungu ini termasuk jenis monster rubah yang dia kenal. Di antara klan iblis rubah, dua klan yang paling kuat adalah klan rubah giok ungu dan klan rubah putih. Yang di depanku adalah rubah giok ungu. Dan Bailier berasal dari klan rubah putih. Apalagi rubah giok ungu ini juga merupakan rubah betina. Ternyata seluruh keluarga pindah dan mereka di sini untuk jatuh cinta. Bisakah serigala dan rubah juga jatuh cinta? Bisik Wu Yun diam-diam. Pada saat yang sama, aura lain yang lebih kuat dari Raja Serigala Iblis yang dirasakan Wu Yun berasal dari rubah giok ungu. Brengsek, aku khawatir ini agak rumit. Wu Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri lagi. Namun, kesulitannya mungkin tidak berhenti sampai di situ. Ketika binatang dengan hidung dan telinga mencapai langit itu berbaring di samping telinga Wu Yun dan membisikkan beberapa kata. Wajah Wu Yun tiba-tiba menjadi pucat. Dia bahkan tidak bisa menahannya sejenak dan hampir berteriak karena terkejut. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.
Bab 1082 Orang Tua Berbaju Ungu. Itu sebenarnya rubah giok ungu di tingkat kedua pencerahan Tao. Wu Yun mengenali rubah giok ungu, dan tentu saja Xiao Jin dan burung bulu botak mengenalinya secara sekilas. Seperti Wu Yun, wajah mereka mulai terlihat jelek. Dengan kekuatan mereka bertiga, tidak sulit untuk membunuh Raja Serigala Iblis yang berada pada pencerahan tingkat pertama. Tetapi jika Anda menambahkan rubah giok ungu yang berada pada pencerahan tingkat kedua, itu akan sulit. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan Warcraft, tempat asal Warcraft. Bertarung di sini, Raja Serigala Iblis dan rubah giok ungu telah menggabungkan kekuatan bertarung. Ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Saudaraku, ada apa denganmu? Balbert berdiri di samping Wu Yun, dan dia memperhatikan perubahan di wajah Wu Yun. Tiba-tiba aku merasa tidak enak. Saudaraku, ada apa denganmu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Jin juga tertarik dengan suara burung botak dan menatap Wu Yun. Jejak kegelisahan segera muncul di hati saya. Mereka sangat mengenal Wu Yun. Adegan di depanku akan membuat pertarungan selanjutnya menjadi sangat sulit. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan kakak tertuanya Wu Yun menunjukkan ekspresi seperti itu. Wu Yun berbalik dan mengembalikan binatang itu dengan hidung dan telinga mencapai langit ke dalam gambar gunung dan sungai binatang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Pria botak, Xiao Jin, aku khawatir segalanya lebih sulit dari yang kamu kira." "Ada apa, saudaraku?" Balbert dan Xiao Jin bertanya hampir bersamaan. "Apakah kamu melihat gua di puncak gunung di sebelah kiri depan?" Wu Yun tiba-tiba menoleh dan melihat ke kiri depan. Mengikuti pandangan Wu Yun, dia melihat sebuah gua yang sangat besar di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi di kiri depan. Baru saja, binatang dengan hidung dan telinga mencapai langit memberitahuku bahwa setidaknya ada 10 monster di tingkat pencerahan dan 3 di tingkat melampaui kesengsaraan. Bahkan, pada titik ini, suara Wu Yun, "Makanlah sebentar." "Bahkan apa?" Xiao Jin dan Balbert bertanya lagi. "Bahkan ada binatang ajaib yang tak terduga di dalamnya yang begitu kuat sehingga bahkan binatang hidung dan telinga ke langit tidak dapat secara akurat merasakan budidayanya. Bahkan, binatang hidung dan telinga ke langit tidak dapat melihatnya secara akurat." Xiao Jin bergumam dengan suara rendah. Dalam satu kalimat, dia melanjutkan, "Binatang dengan hidung dan telinga mencapai langit ini adalah binatang aneh kuno. Jika kamu bahkan tidak bisa merasakannya, maka hanya ada satu kemungkinan." Saat dia mengatakan ini, Wu Yun dan burung botak mau saling berpandangan serempak. Qi memandang Xiao Jin. Padahal, tanpa penjelasan Xiao Jin, mereka sudah memiliki jawabannya di dalam hati. Namun Xiao Jin tetap melanjutkan, untuk keberadaan yang bahkan dapat membuat binatang dengan hidung dan telinga mencapai langit tidak dapat merasakannya, maka kekuatannya seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia fana ini, atau dengan kata lain, ia akan meninggalkan benua fana ini. Segera, 69 kesengsaraan surgawi. Setelah Xiao Jin selesai berbicara, ketiga bersaudara itu mengucapkan 4 kata ini hampir bersamaan. "Saudaraku, jika prediksiku benar, semua monster di gua ini pasti berasal dari klan rubah giok ungu. Serigala adalah monster penyendiri. 2 raja serigala dengan kekuatan serupa tidak akan pernah berada di gunung yang sama. Tapi rubah berbeda. Mereka adalah binatang ajaib yang hidup berkelompok." Burung botak itu mengambil alih kata-kata Xiao Jin dan berkata, "Sepertinya binatang ajaib di dalam yang begitu kuat sehingga akan bertahan dari 69 kesengsaraan dan terbang ke dunia iblis seharusnya rubah giok ungu ini. Nenek moyang tertentu dari klan." Wu Yun juga mengangguk dan berkata, "Ini seharusnya menjadi sarang klan rubah giok ungu, tetapi karena ini adalah sarang rubah ini, bagaimana caranya bisakah Raja Serigala Iblis ini ada di sini? Saya harus mengatakan, ini memang sebuah masalah." Wu Yun sebelumnya berspekulasi bahwa Raja Serigala Iblis dan rubah giok ungu sedang jatuh cinta, hanya dengan santai. Padahal, peluang 2 kelompok berbeda ini untuk saling jatuh cinta sangatlah kecil. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan. Rubah giok ungu betina yang tidur di sebelah Raja Serigala Iblis adalah orang yang sangat mesum. Dia menyukai monster lawan jenis yang jauh lebih besar darinya dan memiliki sosok yang agung. Balas dendam Baldi harus dibalas, dan barang peninggalan orang tuanya harus diambil kembali. Tapi dalam situasi ini, kita harus punya rencana. Xiao Jin berkata lagi. "Ya." Wu Yun mengangguk dan mulai memikirkan tindakan balasan. "Saudaraku, monyet, tolong lupakan saja. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu di sini untukku. Kalau tidak, mari kita tunggu sampai kita menjadi lebih kuat lain kali." Wu Yun sedang memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, aku baru saja mendengar burung botak tiba-tiba mengatakan ini.
Nada suaranya penuh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Dalam situasi ini, jika Anda ingin membalas dendam dari Raja Serigala Iblis, Anda mungkin hanya punya sedikit jalan keluar. Bukan karena dia takut mati, hanya saja dia tidak ingin kedua saudara baiknya mati bersamanya. Pria botak, kamu. Wu Yun memandang burung botak itu dan ragu untuk berbicara. Dia tahu seperti apa burung botak itu, dan dia juga mengerti apa yang ada di benak burung botak itu saat ini. Raja Serigala Iblis menghancurkan klan Flame Eagle yang membesarkannya dan mengambil satu-satunya barang yang ditinggalkan orang tuanya. Jika bukan karena binatang dengan hidung dan telinga mencapai langit tadi, kita hampir tidak akan menemukan Raja Serigala Iblis. Jika kita datang lagi lain kali, siapa yang bisa menjamin apakah kita masih bisa menemukan Raja Serigala Iblis? Sudah pasti bukan karakter burung botak yang menyerah begitu saja. Dan alasan kenapa dia mengatakan ini mungkin karena dia ingin menipu Wu Yun dan Xiao Jin, dan kemudian kembali sendirian untuk membalas dendam pada Raja Serigala Iblis. Pria botak, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu memanggilku kakak, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara. Apakah kamu pikir aku akan pergi? Saat dia mengatakan itu, Wu Yun menepuk bahu Balbert dan tersenyum. Jalan. Jangan khawatir, selama kita bertiga bersaudara bekerja sama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pada titik ini, Xiao Jin juga mengerti maksud perkataan Balbert. Dia berkata, pria botak, kamu agak tidak baik. Apa hubungan kita? Saudara baik yang berbagi hidup dan mati. Urusanmu adalah urusanku. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan lain kali. Entah kemana perginya nanti. Dengan mengatakan itu, Xiao Jin memandang Wu Yun dan berkata, saudaraku, kamu memikirkan cara. Apapun yang kamu katakan, manusia botak dan aku akan melakukannya. Tuan Monyet, aku adalah keturunan binatang mitos. Bisakah aku takut dengan monster-monster ini? Terima kasih, saudaraku. Burung botak itu juga bersemangat dengan kata-kata Xiao Jin. Saya adalah keturunan binatang mitos, jadi bagaimana jika kekuatan saya lebih rendah? Bagaimana kita bisa ditakuti oleh monster-monster ini? Saudaraku, aku mendengarkanmu. Oke, Wu Yun mengangguk dan tersenyum. Monyet suci, burung phoenix ilahi. Hah? Apa? Sekarang kalian keturunan binatang suci begitu bersemangat sehingga kalian benar-benar bergaul dengan manusia yang begitu rendah hati. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar, seperti guntur. Terdengar di dalam pikiran mereka bertiga. Hal itu membuat telinga ketiga orang itu berdengung. Dia bahkan terhuyung-huyung di bawah kakinya. Terlihat betapa mengerikannya tekanan yang terkandung dalam suara yang tiba-tiba tersebut. Siapa itu? Wu Yun diam-diam menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang, menstabilkan tubuhnya, dan melihat sekeliling. Untungnya, Raja Serigala Iblis dan Rubah Giok Ungu tidak khawatir. Sepertinya suara tadi adalah transmisi, dan hanya mereka bertiga yang mendengarnya. Tapi ketika Wu Yun baru saja berdiri, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya ungu di depan matanya. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian ungu di depannya, seperti hantu. Muncul di depan mereka tanpa peringatan apapun. Saat dia melihat lelaki tua berpakaian ungu itu, Wu Yun tidak berniat menebak siapa dia. Yang membuat Wu Yun takut adalah perasaan yang terpancar dari dirinya. Perasaan yang terlihat normal namun sebenarnya sangat menakutkan. Sejauh ini, Wu Yun hanya merasakan perasaan ini pada Tao Ziyun. Faktanya, lelaki tua berpakaian ungu di depannya lebih menakutkan daripada Tao Ziyun. Jantungnya semakin berdebar-debar. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1083 Garis Tipis Kehidupan dan Kematian. Tidak sulit membayangkan kemunculan tiba-tiba lelaki tua menakutkan berbaju ungu ini. Terlepas dari nenek moyang Rubah Giok Ungu yang telah diduga sebelumnya yang bahkan tidak bisa merasakan binatang itu dengan hidung dan telinganya mencapai langit, dan yang kekuatannya mencapai langit, saya khawatir itu bukan orang lain. Apakah kamu rubah tua yang akan selamat dari musibah? Tiba-tiba, suara Xiao Jin terdengar. Pada saat ini, Xiao Jin tertekan oleh aura leluhur Rubah Giok Ungu, dan bahkan sulit untuk berbicara. Namun, meski dalam situasi sulit seperti itu, masih belum ada kesopanan di mulut Xiao Jin. Kamu adalah anak kecil yang sombong, mengapa kamu, klan monyet suci, semua turun ke benua fana ini untuk berlatih? Apakah alam ilahi telah meninggalkanmu? Kedengarannya seperti Rubah Giok Ungu tua tidak marah, dan bertanya dengan tenang. Kamu tidak peduli di mana kami berlatih. Jika kamu cukup bijak untuk melepaskan kami, jika orang tua kami mengetahuinya, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Balbert tiba-tiba menyela.
Oh, jangan gunakan orang tuamu untuk menekanku. Aku baru saja mendengar semua percakapanmu. Rubah giok ungu itu mencibir dan berkata dengan dingin. Kalian semua ditinggalkan oleh orang tuamu, kan? Kamu? Ya, itu kamu. Jika aku tidak salah dengar, barang-barang yang ditinggalkan orang tuamu untukmu diambil oleh serigala iblis itu. Klan Divine Phoenix seharusnya menjadi harta yang bagus, hehe, sangat bagus, terima kasih telah memberitahuku, jika tidak, aku tidak akan tahu bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dalam serigala iblis itu. Suara rubah giok ungu penuh emosi, kegembiraan dan keserakahan. Mendengar ini, ekspresi Balbert langsung berubah. Wu Yun dan Xiao Jin juga saling memandang dengan ekspresi jelek. Rahasia yang mengerikan, orang tua ini mengetahuinya. Apa yang harus dilakukan? Barang-barang milik orang tua Baldi tidak boleh jatuh ke tangan lelaki tua ini, kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan pernah mau mendapatkannya kembali. Dia harus dihentikan. Tapi, bagaimana cara menghentikannya? Mengalahkan. Pasti tidak bisa mengalahkannya. Belum lagi mereka bertiga, menghadapi rubah tua yang akan selamat dari malapetaka ini. Bahkan jika Tao Ziyun ada di sini, dia mungkin bukan lawannya. Bagaimana melakukan apa yang harus dilakukan? Saat ini, Wu Yun sangat cemas. Namun dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut ini, dia tidak punya pilihan. Apalagi situasinya sekarang baik-baik saja, rubah tua belum memberitahu rubah lainnya. Jika pernah diketahui oleh rubah lainnya, dikepung oleh sekelompok besar binatang iblis di alam pencerahan dan kesengsaraan. Kemudian mereka mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Dalam keputusasaan, Wu Yun harus menaruh harapannya pada lonceng penciptaan ilahi sekali lagi. Hei, Pak Tua, bangunlah, jangan tidur, dan bantu aku memberiku ide. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Melebih-lebihkan. Hei, orang tua, kamu. Tidak, dia mengetahuinya, bocah, lebih baik kamu meminta restumu. Sebelum Wu Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung diinterupsi oleh lonceng penciptaan ilahi. Setelah mengatakan itu, lonceng penciptaan ilahi menghilang. Pada saat ini, bahkan Wu Yun sendiri tidak dapat mendeteksi jejak lonceng penciptaan ilahi. Saat Wu Yun terkejut, tiba-tiba, Wu Yun merasakan aura agung yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, Wu Yun benar-benar merasa sulit bernapas. Seluruh tubuhnya juga sepenuhnya tertahan oleh aura ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saudaraku, bajingan tua, jika kamu berani menyentuh saudaraku, aku akan membunuhmu. Melihat Wu Yun terjebak oleh rubah giok ungu, Balbert dan Xiao Jin langsung berteriak kaget. Tapi di depan rubah giok ungu ini, mereka masih terlalu lemah. Hanya dua suara dentuman yang terdengar. Rubah giok ungu melambaikan tangannya dengan santai, menjatuhkan Balbert dan Xiao Jin ke tanah. Diam dengan marah, dia menatap Wu Yun lagi. Bayi kecil, apakah ada sesuatu yang tersembunyi di tubuhmu? Kenapa aku hanya merasakan aura di tubuhmu yang bahkan aku takuti? Aku melihat mata rubah giok ungu menyapu tubuhku inci demi inci. Jika tidak ada rasa takut di hati Wu Yun, itu pasti mustahil. Jika dia menemukan rahasia apapun, saya khawatir dia pasti akan mati hari ini. Namun, jika dipikir-pikir sebaliknya. Dalam situasi ini, meskipun dia tidak menemukan apapun, apa peluangnya untuk bertahan hidup? Kecuali jika rubah giok ungu ini menunjukkan belas kasihan dan tidak mempedulikan mereka. Kalau tidak, tanpa keajaiban terjadi, saya khawatir tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bertahan hidup hari ini. Segera, setelah rubah giok ungu mencari di tubuh Wu Yun dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening lagi. Dia bergumam, aneh, kenapa dia hilang lagi? Tiba-tiba, matanya menjadi dingin. Dia berkata dengan tajam, katakan padaku, apa yang tersembunyi di dalam tubuhmu? Jika kamu memberitahuku, aku jamin kamu tidak akan dirugikan sama sekali. Ya, aku memang menyembunyikan harta yang bagus. Selama kamu berjanji untuk membiarkanku pergi, kemarilah, sudah kubilang. Tiba-tiba, Wu Yun menjawab kalimat yang tidak bisa dijelaskan. Hal ini menyebabkan Xiao Jin dan Balbert yang terjatuh ke tanah tertegun beberapa saat. Pandangan itu sepertinya bertanya, saudaraku, kapan kamu menjadi begitu lemah? Hehe, bagus sekali. Saat dia mengatakan ini, rubah giok ungu melambaikan lengan bajunya lagi. Tubuh Wu Yun yang terikat bergerak langsung ke arahnya. Kekuatan yang menahan Wu Yun juga tiba-tiba melemah. Rubah tua, kakekmu tersembunyi di dalam diriku. Jika kamu tidak percaya padaku, panggil aku kakek dan lihat apakah dia setuju. Kata Wu Yun dengan wajah penuh bercanda. Dan Xiao Jin dan Balbert akhirnya menghela nafas lega,
kakak tertuanya tetaplah kakak tertuanya dan tidak berubah. Kamu bajingan, kamu sedang mencari kematian. Namun, tindakan ini tidak diragukan lagi benar-benar membuat marah rubah giok ungu. Ledakan. Tubuh Wu Yun langsung terlempar. Jantungnya mengalami pukulan keras. Wu Yun merasakan sakit yang menusuk di dadanya, seolah jantungnya akan runtuh dan hancur. Saudaraku, melihat Wu Yun terluka parah, Xiao Jin dan Balbert bergegas mendekat. Huff, kalian berdua anak binatang buas, ayo kita mati bersama. Tiba-tiba, rubah giok ungu itu meraung dengan marah. Momentum mengerikan itu kembali terjadi. Dalam sekejap, Wu Yun dan Xiao Jin Baldi merasa seolah-olah berada di medan gravitasi. Semua tulang di tubuhnya berderit karena tekanan. Mereka bertiga mengeluarkan semburan jeritan yang menusuk hati, dan seluruh tubuh mereka seakan hancur. Brengsek, sakit sekali. Aku merasa tubuhku akan meledak. Apakah aku akan mati? Menghadapi gelombang penindasan ini, Wu Yun terus bertanya pada dirinya sendiri. Faktanya, menghadapi rubah giok ungu yang menakutkan ini, jika tidak ada keajaiban, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, banyak sekali keajaiban di dunia ini. Xiao Jin, pria botak, ayolah, mari kita menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Wu Yun berjuang untuk mengucapkan kata-kata terakhir sambil menahan pikiran terakhirnya. Dia menyerah. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang mengerikan ini, apa yang dapat kita lakukan jika kita tidak menyerah? Namun, kesadaran Wu Yun hampir kabur, dan dia berada di ambang hidup dan mati. Namun tiba-tiba saya merasakan tekanan mengerikan di sekitar saya sepertinya telah hilang pada saat itu. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1084-69 Kesengsaraan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Mengapa tekanannya tiba-tiba hilang? Tekanan itu menghilang, dan seni dewa bela diri Taisang beroperasi kembali. Wu Yun langsung sadar. Lalu dia segera menoleh untuk melihat Balbert dan Xiao Jin di sampingnya. Benar saja, aku melihat mereka menatapku dengan tatapan ragu yang sama. Pada saat yang sama, ketiga orang itu menoleh untuk melihat rubah giok ungu. Dia sebenarnya tampak kesurupan, berdiri di sana dengan lesu, menatap ke langit. Boom! Tiba-tiba, guntur meledak dari udara tipis. Saat guntur meledak, langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam pekat dan menakutkan pada saat ini. Awan hitam yang mengepul bergulung dari jauh dari langit seperti lautan badai. Dan di mana awan gelap ini berkumpul? Guntur emas yang menakutkan sedang terjadi. Segera, petir emas ini berkumpul menjadi lautan guntur di awan hitam. Melihatnya saja sudah mengintimidasi. Itu adalah tekanan menggelegar yang membuat jantung berdebar-debar yang sepertinya menaklukkan segala sesuatu di dunia. Dalam sekejap, itu menyapu seluruh daratan. Terjadi angin kencang di sekitar area tersebut, dan banyak batu serta pohon besar yang tumbang. Di bawah tekanan guntur yang menakutkan ini, ia berubah menjadi ketiadaan. Wu Yun menatap semua ini dengan mulut terbuka. Mengenai guntur, Wu Yun yang sesumbar pernah berlatih seni menggambar guntur, tahu banyak tentangnya. Namun, dia baru mengetahuinya ketika dia melihat guntur berkumpul di langit saat ini. Apa itu guntur? Apa tekanan guntur yang menaklukkan segala sesuatu di dunia? Pada saat ini, keterkejutan di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika Anda membandingkan guntur ungu dari teknik pemicu guntur dengan lautan guntur emas di depan Anda. Itulah perbedaan antara aliran sungai dan lautan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Melihat rubah giok ungu lagi, saya melihat bahwa itu bukan lagi tubuh manusia saat ini. Di depannya, seekor rubah ungu besar berdiri di pegunungan tidak jauh di depan. Sepasang mata yang tajam menatap guntur di langit. Seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh aura budidaya yang agung. Tidak ada kebocoran, tidak ada cacat. Bencana surgawi ke-69 akan datang, semua junior datang dengan cepat untuk melindungiku dari malapetaka. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari mulut rubah giok ungu. Mendengar suara ini, Wu Yun dan yang lainnya mengerti. Dia melirik ke atas kepalanya lagi dengan ketakutan, dan melihat lautan yang bergemuruh semakin berkumpul. Ternyata kesusahan guntur datang. Pantas saja dia tiba-tiba berhenti. Menghadapi kesusahan guntur, bagaimana mungkin dia punya niat membunuh kita? Ngomong-ngomong, kesusahan guntur yang tiba-tiba ini justru menyelamatkan nyawa ketiga saudara kita. Xiao Jin bergumam. Tapi Wu Yun menatap guntur di langit dan diam-diam berkata pada dirinya sendiri, apakah 69 kesengsaraan surgawi begitu menakutkan? Pantas saja ada begitu banyak orang yang gagal mengatasi kesengsaraan dalam rumor yang beredar.
Ini mungkin bukan sesuatu yang setiap kultivator dapat bersaing dengannya. Bisakah seorang kultivator pengubah jiwa tingkat 9 benar-benar bertahan? Apakah Anda mengandalkan kekuatan atau keberuntungan? Bocah nakal, mengapa Anda tidak segera pergi? Keturunan lelaki tua ini akan segera hadir. Apakah kamu menunggu mereka membunuhmu? Sementara Wu Yun, Xiao Jin, dan Bal Zilinglong, suara lonceng penciptaan ilahi memasuki pikiran Wu Yun lagi. Wu Yun tiba-tiba terbangun oleh suara lonceng penciptaan ilahi. Meski terluka parah, dia hampir tidak bisa bergerak. Kemudian dia segera berdiri dan berkata, "Pria botak, Xiao Jin, cepat pergi. Orang tua ini akan mendapat masalah. Ayo ambil kesempatan ini untuk melarikan diri." Mendengar ini, Xiao Jin dan Bal langsung mengerti. Mereka bertiga dengan cepat menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, mereka tidak melarikan diri terlalu jauh. Dia menemukan tempat yang relatif aman di mana rubah giok ungu yang sedang mengalami kesengsaraan dapat terlihat sepenuhnya, dan menyembunyikannya secara diam-diam. Alasan mengapa saya tidak melarikan diri adalah karena dua hal. Pertama, ini adalah pertama kalinya mereka bertiga berbicara tentang 69 kesengsaraan surgawi ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan hati mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Kedua, tujuan perjalanan mereka belum tercapai, balas dendam besar belum terbalas, dan barang-barang burung botak belum diambil kembali, jadi mereka pergi begitu saja, dan mereka benar-benar tidak mau melakukannya. Sembunyikan di sini dulu dan periksa situasinya. Pada saat yang sama, Wu Yun juga dengan cepat mengeluarkan banyak pil penyembuhan berkualitas tinggi dari cincin penyimpanan. Setelah mereka bertiga berbagi makanan, Wu Yundao berkata, "Sembuhkan lukamu dengan cepat, dan kita akan lihat apakah kita dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam nanti." Harus dikatakan bahwa pengumpulan 6 atau 9 kesengsaraan surgawi ini bukanlah sebuah proses yang singkat. Meski menakutkan, ia berkumpul dengan sangat lambat. Pada saat ini, di sekitar rubah giok ungu, lebih dari selusin rubah giok ungu muncul. Seharusnya itu yang dikatakan binatang langit penghubung hidung dan telinga sebelumnya. Saat ini, mereka semua telah berubah menjadi bentuk binatang. Namun dari segi ukuran, mereka jauh lebih kecil dibandingkan nenek moyangnya. Tanpa diduga, Raja Serigala Iblis juga ada di antara mereka. Semua keturunan rubah giok ungu, termasuk Raja Serigala Iblis, mengelilingi nenek moyang rubah giok ungu. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan yang menggemparkan bumi. Di lautan guntur emas, ada guntur sebesar rumah. Itu menyerang langsung ke arah rubah giok ungu di puncak gunung di tanah. Tanah berguncang dan guntur melonjak. Cahaya keemasan dengan tekanan guntur telah menutupi seluruh rubah giok ungu di puncak gunung. Ketika cahaya keemasan menghilang, setengah dari puncak gunung tempat rubah giok ungu mendarat telah terpotong. Namun, tampaknya rubah giok ungu itu tidak rusak. Kondisinya masih sangat bagus. Itu membawa petir pertama. Di kejauhan, luka Wu Yun telah pulih ke tingkat ke-6 atau ke-7. Dia seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk memulihkan cederanya. Namun, menghadapi 69 kesengsaraan ini, Wu Yun penuh rasa ingin tahu, dan dia tidak berniat untuk terus menyembuhkan. Melihat pemandangan di depannya, dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, apakah ini kesengsaraan guntur pertama dari 69 kesengsaraan surgawi? Ada 6 petir dalam 69 kesengsaraan surgawi. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Menatap ke langit, saya melihat guntur kedua mulai berkumpul. Meski masih dalam tahap awal kohesi. Tapi Wu Yun tahu bahwa dibandingkan dengan guntur pertama, guntur kedua ini mungkin beberapa kali lebih menakutkan. Guntur yang mengerikan, 69 kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Rubah giok ungu pasti menggunakan setidaknya 8 tingkat kekuatan dalam guntur pertama tadi. Bagaimana ia bisa menahan 5 guntur yang tersisa? Memikirkannya, guntur kedua di atas langit perlahan berkumpul. Ledakan. Dengarkan saja ledakan lainnya. Guntur kedua menghantam tanah. Tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang lagi. Guntur meluap lagi. Cahaya keemasan kembali menyilaukan. Sekali lagi. Tidak. Pukulan ini beberapa kali lebih mengerikan dari sambaran petir sebelumnya. Saat cahaya keemasan menghilang, sosok rubah giok ungu muncul di depan lagi. Kali ini, dia jelas tidak begitu tenang. Jelas sekali, untuk menahan guntur kedua ini, ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, di lautan guntur di langit, guntur ketiga mulai berkumpul. Lihatlah pemboman guntur yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Wu Yun menarik pandangannya dan melihat rubah giok ungu di puncak gunung di kejauhan. Dia berpikir secara diam-diam, petir kedua harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Ada 3 petir yang menakutkan lagi. Saya khawatir akan sulit untuk menahannya.
Mungkin, Wu Yun pulih dari keterkejutannya dan mulai berpikir. Operasi. Dia senang dia tidak melarikan diri jauh-jauh. Dilihat dari perkembangan situasi saat ini, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga nantinya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1085 dengan kejam melewati kesengsaraan, cemas. Lembur. Di langit, guntur ketiga di lautan guntur perlahan mengembun menjadi bentuk. Ketika guntur pertama kali terbentuk, tekanan guntur yang mengerikan menyapu seluruh daratan. Sepertinya itu akan menelan seluruh daratan. Makhluk-makhluk di sekitarnya, yang ketakutan oleh tekanan guntur, bersujud di tanah, tidak berani bergerak. Jelas sekali, petir ketiga ini mungkin tidak setingkat dengan dua petir pertama. Boom! Guntur turun. Puncak gunung tempat rubah giok ungu mendarat langsung tertutup oleh guntur. Sekali lagi bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, menutupi langit dan matahari. Di kejauhan, Wu Yun segera menutup matanya. Sangat mengerikan sehingga saya tidak bisa lagi melihatnya secara langsung. Sungguh bencana yang mengerikan. Yang ketiga sudah sangat menakutkan. Bisakah rubah giok ungu bertahan? Gumam Wu Yun pada dirinya sendiri. Tunggu sampai tekanannya hilang dan cahayanya memudar. Wu Yun mendongak lagi. Ekspresinya sedikit terkejut. Itu membawanya. Yah, tidak, itu. Begitu, bajingan tua ini benar-benar tidak bermoral. Di depan, aku melihat rubah giok ungu masih berdiri di tempat yang sama. Sepertinya itu tidak seperti yang dibayangkan Wu Yun yang di dalamnya terpecah belah oleh guntur. Namun, ketika Wu Yun melihat sekelompok rubah giok ungu mati di sebelahnya, dia mengerti. Ternyata rubah giok ungu tahu bahwa dia tidak bisa menahan petir ketiga. Ia sebenarnya menggunakan nyawa junior di sekitarnya untuk menahan bencana ini. Wu Yun dengan kasar menghitung mayat rubah giok ungu di tanah, dan matanya perlahan menjadi dingin. Rubah giok ungu yang baru saja mati semuanya berada pada tingkat pencerahan. Raja Serigala Iblis juga ada di antara mereka. Melihat pemandangan ini, Wu Yun bergumam, petir ketiga, ia menggunakan para junior di alam pencerahan untuk membawanya atas namanya. Jika apa yang diharapkan baik, maka giliran mereka yang berada di alam kesengsaraan. Jika demikian, tidak peduli seberapa kuat guntur berikutnya, itu tidak akan rusak. Sungguh orang yang kejam, dia bahkan tidak akan menyayangkan keturunannya sendiri. Benar saja, dengan datangnya guntur keempat. Seperti yang diharapkan Wu Yun, dia melihat cakar raksasa rubah giok ungu terangkat. Rubah giok ungu yang tersisa di alam kesengsaraan semuanya ditahan olehnya dengan budidaya berat dan digantung di atas tubuhnya. Ledakan. Guntur keempat turun. Langit terhalang dan matahari terhalang, gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Tunggu sampai semuanya beres, tidak ada kejutan. Semua junior rubah giok ungu terbunuh oleh guntur. Dan di bawah perlindungan juniornya, rubah giok ungu yang telah mengatasi kesengsaraan sekali lagi bertahan dari kesengsaraan guntur keempat. Ada dua kesengsaraan guntur lagi. Sekarang juniornya sudah mati, keyakinan apa yang dimilikinya? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Saudaraku, ada apa? Berapa banyak kesengsaraan guntur yang dialami lelaki tua itu? Hah, kenapa dia yang selamat dari kesengsaraan, tetapi rubah giok ungu lainnya mati? Pada saat ini, suara Xiao Jin terdengar di telinganya. Raja Serigala Iblis sudah mati. Tidak, kita harus menemukan cara untuk mencuri tubuh Raja Serigala Iblis. Barang-barang itu pasti ada padanya. Begitu orang tua itu berhasil mengatasi kesengsaraan, dia pasti akan mengambilnya. Pada saat yang sama, suara burung berbulu juga terdengar. Mereka baru saja pulih dari cedera, jadi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Wu Yun dengan singkat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Ini segera memprovokasi Xiao Jin dan Balbert untuk memarahi tua itu pada saat yang sama, menggunakan segala cara yang diperlukan. Namun masalah terbesar saat ini juga ada di depan mata mereka. Seperti yang dikatakan burung botak, Raja Serigala Iblis telah mati. Dan rubah giok ungu juga sudah mengetahui bahwa Serigala Iblis itu membawa sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua burung botak itu. Setelah kesengsaraan berhasil diatasi, kesengsaraan itu pasti akan dilenyapkan. Tiba-tiba, mata Wu Yun menyipit dan dia berkata, jangan khawatir, sekarang ini hanya petir keempat, dan masih ada dua lagi. Jika normal, bajingan tua ini pasti tidak akan mampu selamat dari bencana. Mari kita lihat, selama gagal, kami akan melakukannya. Kesempatan telah datang. Di langit, guntur kelima mengembun. Tanpa diduga, rubah giok ungu melompat keluar dari udara dan berguling beberapa kali di udara. Energi spiritual yang agung keluar dari tubuhnya.
Sesaat kemudian, seekor rubah ungu dengan penampilan dan bentuk tubuh yang sama muncul di sebelahnya. Klon, orang ini sebenarnya mengetahui kekuatan magis klon. Sebelum Wu Yun sempat bereaksi, dia hanya mendengar Xiao Jin berkata. Kekuatan magis klon ini adalah kekuatan magis yang hebat, dan berada pada level yang sama dengan segel pengguncang surga milik Wu Yun. Anda dapat berubah menjadi klon dengan kekuatan yang sama dengan diri Anda dalam waktu singkat. Sekalipun klonnya rusak, tubuh utamanya tidak akan mengalami kerusakan apapun. Aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan magis yang begitu besar. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Saya pikir orang ini berada di ujung tanduk, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki kartu truf. Terjadi ledakan keras. Klonnya hancur. Namun, mungkin karena kekuatan kesengsaraan guntur kelima ini begitu dahsyat dan menakutkan. Bahkan dengan bantuan klon tersebut, nampaknya tubuh rubah giok ungu masih mengalami banyak kerusakan. Saat ini, darah mulai mengalir dari mulutnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa dengan bantuan kekuatan magis klon ini, rubah giok ungu sekali lagi bertahan dari kesengsaraan guntur kelima. Kini, hanya ada satu kesengsaraan guntur terakhir sebelum berhasil mengatasi kesengsaraan tersebut. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap rubah giok ungu di depannya. Saya berpikir, apakah sekarang ada kartu trufnya? Jika tidak, pasti gagal. Tapi kalau masih ada kartu trufnya, sulit dikatakan. Anda harus memikirkan cara agar tidak berhasil. Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan, si botak tidak akan bisa mendapatkan kembali barangnya. Saudaraku, lihat, apa itu? Saat Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba disela oleh Xiao Jin. Mendongak, alisnya tiba-tiba menyempit. Apakah itu artefak? Bukan, itu bukan artefak. Di depan, di atas tubuh rubah giok ungu, sebuah manik bundar dengan warna aneh dan cahaya ungu terlihat melayang di udara, memancarkan aura yang kuat. Tirai tipis lavender muncul dari bola itu dan menyelimuti rubah giok ungu. Pada awalnya, Wu Yun mengira itu adalah senjata dewa, tetapi saat dia memegang dua senjata dewa, dia segera menyadari bahwa itu bukanlah senjata dewa. Mungkinkah itu pil misterius giok ungu? Tiba-tiba, pria botak itu berkata dengan ragu-ragu. Purple Jade Suandan. Wu Yun sedikit terkejut, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Apa itu Suandan giok ungu? Xiao Jin juga tidak mengerti. Baru setelah penjelasan Balbert saya tahu. Purple Jade Suandan unik dan unik di dunia. Dan hanya klan rubah giok ungu yang memilikinya. Namun ini hanya rumor belaka, belum ada yang melihatnya, bahkan hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa hal seperti itu ada di dunia. Karena ini mengharuskan klan rubah giok ungu untuk menggunakan ramuan iblis dari leluhur yang telah mencapai peringkat 9 atau lebih. Apalagi pil iblis itu harus dikeluarkan dari perutnya saat masih hidup, jika digali setelah mati maka percuma saja. Dibutuhkan total 9, dan kemudian disempurnakan melalui budidaya berat. Jika pemurnian berhasil, itu bisa menjadi pil misterius giok ungu. Setelah mendengar penjelasan ini, alis Wu Yun semakin tergerak. Ini bukan sekedar rumor, ini hanya sekedar hilangnya moralitas. Menakjubkan. Ramuan setan digali hidup-hidup dari tubuh nenek moyang klan yang sama yang berada di level 9 atau lebih. Dan 9 lagi dibutuhkan. Ini menunjukkan betapa kejam dan tidak bermoralnya klan rubah giok ungu. Tak heran jika rubah giok ungu ini tak segan-segan mempertaruhkan nyawa anak-anaknya sendiri demi selamat dari musibah. Saudaraku, adakah yang bisa kamu lakukan? Bencana guntur ke-6 akan segera datang. Setelah berhasil, barang-barang manusia botak tidak akan pernah diambil kembali. Xiao Jin memandang rubah giok ungu di depannya dan berkata dengan cemas. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1086 Perjudian, Jebakan Kecantikan. Burung botak itu membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara, mungkin dia ingin Wu Yun menyerah. Meskipun dia tidak ingin melihat barang-barang peninggalan orang tuanya dibawa pergi oleh rubah giok ungu. Tapi situasi di depan kita terlalu berbahaya. Dengan budidaya ketiganya, kecuali rubah tua gagal mengatasi kesengsaraan. Jika tidak, metode apapun yang digunakan, ini mungkin merupakan jalan keluar yang sempit. Dia tidak ingin saudaranya mempertaruhkan nyawanya. Namun ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia masih menelannya. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun. Tidak peduli apa yang dia katakan, kedua bersaudara ini tidak akan pernah menyerah begitu saja. Di sampingnya, Wu Yun menatap rubah giok ungu dengan mata tegas. Tentu saja, dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan kembali barang-barang Balbert. Cara teraman sekarang adalah menunggu rubah giok ungu gagal dalam kesengsaraan,
dan kemudian dengan mudah mengambil kembali barang-barang itu dari Raja Serigala Iblis. Namun, dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa menjamin apakah rubah giok ungu bisa berhasil. Meskipun guntur terakhir ini menakutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya, namun jauh lebih kuat daripada 5 guntur sebelumnya. Tapi tidak ada yang tahu apakah Purple Jade Suandan dapat membantunya melewatinya. Karena tidak ada yang tahu betapa kuatnya pil misterius giok ungu ini. Adapun untuk mengembalikan keadaan di tengah kesengsaraannya, itu bahkan lebih mustahil. Mari kita tidak menyebutkan untuk saat ini apakah rubah giok ungu memiliki energi dan gangguan untuk membunuh mereka saat mereka mendekat. Bahkan jika rubah giok ungu tidak mengambil tindakan, dengan budidaya mereka bertiga di alam langit, mereka mungkin akan mati di bawah tekanan guntur bahkan sebelum mereka mendekat. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul di mata Wu Yun. Dia tiba-tiba memikirkan cara. Saya hanya tidak yakin apakah metode ini dapat dilakukan. Bisakah kamu bertaruh? Namun, situasi saat ini sangatlah mendesak. Petir ke-6 akan segera dipadatkan dan diselesaikan. Keputusan harus dibuat. Jika dia ragu-ragu lagi, rubah giok ungu akan mengandalkan pil misterius giok ungu untuk berhasil mengatasi musibah tersebut. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua burung botak, tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Segera, Wu Yun memberitahu Xiao Jin Baldi apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, keduanya tampak ngeri. Balbert segera membalas, "Tidak, kakak, itu terlalu berbahaya. Jika kamu ingin pergi kepadaku, aku tidak bisa melepaskanmu. Kamu belum menelan jiwa bela diri, jadi apa gunanya pergi? Dengar bagiku." Wu Yun melihat guntur ke-6 di atas kepalanya yang perlahan melahirkan petunjuk, dan tahu bahwa waktu hampir habis. Di saat yang sama, dia juga telah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, Anda harus mencobanya. Kembali ke kota Dalong, burung botak itu tidak ragu-ragu dan mengalihkan perhatian para pengejarnya. Sekarang Balbert dalam masalah, dia pasti tidak akan berdiam diri. Betapapun berbahayanya, itu jelas bukan alasan untuk mundur. Saudaraku, apapun yang terjadi, aku tidak akan setuju. Itu terlalu berbahaya. Monyet, kita akan menghentikan saudara nanti. Burung botak melihat bahwa Wu Yun telah mengambil keputusan dan tahu bahwa berbicara lebih banyak tidak ada gunanya, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Jin. Namun, saya tidak pernah menduganya. Xiao Jin sebenarnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Botak, kamu salah, aku tidak akan menghentikan kakak. Apakah kamu gila? Apakah kamu juga ingin kakak mati?" Burung botak itu tampak terkejut, seolah-olah dia melakukannya. Tidak menyangka Xiao Jin akan melakukannya. Katakan sesuatu seperti ini. Xiao Jin menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Pria botak, aku tidak gila. Kita ini apa? Kita bersaudara. Bagaimana perilaku saudara? Kita hidup dan mati bersama, dan berbagi kesulitan yang sama. Orang tuamu meninggalkanmu, dan itulah yang akan kamu cari di masa depan. Orang tuamu adalah satu-satunya pendukung. Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa meskipun kamu telah menjalani kehidupan yang ceroboh selama bertahun-tahun, kamu semakin merindukan orang tuamu setiap larut malam. Daripada orang lain, pria botak, untukmu. Agar bisa bertemu kembali dengan orang tuamu secepatnya, kali ini aku harus pergi. Tentu saja aku berharap yang pergi adalah aku, bukan kakak tertua. Tapi, seperti yang dikatakan kakak tertua, dialah satu-satunya yang memiliki roh bela diri yang memangsa. Selain dia, tidak ada di antara kita yang bisa melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir lagi, mungkin ini juga merupakan peluang besar bagi sang kakak tertua. Jika kakak tertua berhasil, apakah tingkat budidayanya akan melonjak ke tingkat yang menakutkan? Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Jin, burung botak itu terdiam. Wu Yun, sebaliknya, memandang Xiao Jin dengan kagum. Perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatiku, Xiao Jin, dia sudah dewasa. Ia bukan lagi monyet kecil yang tidak mengerti apapun. Tampaknya selama lebih dari setahun retret di benua selatan, Xiao Jin telah benar-benar tumbuh dan menjadi lebih tenang dan bijaksana. Tentu saja, jika kakak gagal, aku tidak akan hidup sendiri. Hidup atau mati tergantung hidupku. Lakukan saja, lakukan. Mata burung botak, cahaya tiba-tiba membeku, dan matanya sudah sedikit lembab. Cukup memiliki kalian berdua dalam hidup ini. Setelah mengatakan ini, ketiga bersaudara itu saling berpelukan. Setelah beberapa saat, Xiao Jin berkata lagi, "Saudaraku, formasi yang kamu sebutkan memiliki 4 mata formasi dan membutuhkan 4 orang. Di mana kita akan menemukan orang keempat sekarang? Ini benar-benar sebuah masalah." Namun, Wu Yun tidak mengkhawatirkan hal ini. Karena dia sudah menemukan kandidat yang baik.
Dan, tepat di depan Anda. Kakak Bai, saudaraku, apakah kamu selalu menjaga kakak Bai bersamamu begitu lama? Wu Yun mengetukkan jarinya pada cincin penyimpanan. Bulu luar angkasa muncul. Di saat yang sama, sosok Anggun dan Anggun diam-diam muncul di depan mereka bertiga. Itu adalah Bai Lier. Melihat Bai Lier, Xiao Jin sedikit terkejut. Ini adalah kedua kalinya sejak Wu Yun menginjakan kaki di benua utara. Bai Lier telah tinggal di bulu luar angkasa. Sudah hampir setahun sejak itu. Namun saat itu, kultivasinya berada pada pencerahan tingkat pertama. Dalam 1 tahun, dia benar-benar mencapai pencerahan tingkat ketiga di bulu luar angkasa. Hanya saja bulu luar angkasa ini tidak dapat membiarkan kehidupan, auranya sama dengan dunia luar. Tidak mengherankan jika Bai Lier berhasil menembus level kedua. Oh, ini rubah setan giok ungu. Apakah orang tua ini sedang mengalami kesengsaraan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari kematian? Begitu Bai Lier keluar, dia melihat rubah roh giok ungu di sana yang sedang mengalami kesengsaraan, dan dia langsung ketakutan. Sebuah lompatan besar. Tidak banyak waktu, Wu Yun dengan cepat menceritakan keseluruhan cerita dan juga secara singkat memperkenalkan rencananya. Setelah mendengar rencananya, Bai Lier tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, apakah kamu mencari kematian? Ada banyak cara untuk mendapatkan kembali barang-barang pria botak itu, apakah perlu bersikap ekstrim? Lagi pula aku tidak akan membantumu, kamu bisa membayangkan keluarkan sendiri. Saudari Bai, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami." Kemudian, Xiao Jin juga mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya lagi. Benar saja, Bai Lier juga tergerak. Tapi dia tidak setuju, bagaimana jika Wu Yun meninggal? Ini adalah bencana alam. Apakah menurut Anda ini hanya lelucon? Jangan khawatir, saya tidak akan mati. Wu Yun berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, aku. Kakak kamu. Kata-kata Bai Lier tiba-tiba berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Bukannya dia tidak ingin terus berbicara, tapi Wu Yun dengan paksa menghentikannya. Kemudian, Xiao Jin dan Balber terdengar mengeluarkan suara kejutan yang luar biasa. Bagaimanapun, keduanya masih perawan. Saya melihat mereka berdua menutup mata dengan wajah malu-malu. Wu Yun juga diam-diam berkata di dalam hatinya, tidak ada cara lain, Luo Yao, maafkan aku, saat ini, aku hanya bisa menggunakan trik kecantikan. Pada saat ini, jantung Bai Lier berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya. Pria yang telah ia kejar selama beberapa tahun namun tidak dapat menemukannya justru berinisiatif untuk mencium bibirnya. Pada saat ini, detak jantung Bai Lier berdebar kencang. Pikirannya benar-benar kacau. Harus dikatakan bahwa wanita manapun akan buta ketika dihadapkan pada datangnya cinta sejati. Termasuk dia, iblis rubah berumur 1000 tahun. Setelah beberapa saat, Wu Yun dengan lembut menggerakkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Lier, kali ini, aku harap kamu mau membantuku. Demi saudara-saudaraku, aku harus bertaruh. Jangan khawatir, aku akan melakukannya baiklah. Ya, Bai Lier masih terdiam dalam pikiran kacau tadi, tapi dia sebenarnya langsung setuju. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1087 Bahaya dan Peluang, Arai 4 Roh. Namun, dia dengan cepat bereaksi. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kali ini, sebelum dia selesai berbicara, Wu Yun mencium bibirnya lagi. Pada saat yang sama, Wu Yun berbisik di telinganya, jika aku bisa hidup kembali, aku akan menikahimu. Akhirnya, Bai Lier benar-benar dikalahkan. Kata-kata, aku akan menikahimu, akan menaklukkannya sepenuhnya. Meskipun dia tahu jalan di depannya berbahaya, dia bersedia berjudi untuk menikahi Wu Yun. Tentu saja, seperti Xiao Jin dan yang lainnya, dia juga diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Jika Wu Yun gagal, maka dia tidak akan hidup sendiri. Oke, Wu Yun menatap rubah giok ungu itu lagi dengan mata tegas. Di langit, petir ke-6 telah berkumpul lebih dari setengahnya, dan akan datang langsung dalam beberapa saat. Saat itu, semuanya akan terlambat. Oleh karena itu, Wu Yun harus memanfaatkan momen ini. Tiba-tiba, Wu Yun terbang. Pada saat yang sama, jari-jarinya dengan cepat menggerakkan jari-jarinya ke udara. Dan sosoknya juga menuju ke arah rubah giok ungu dengan cepat. Dia berhenti sekitar 200 meter dari rubah giok ungu. Dia tidak langsung menemui Raja Serigala Iblis untuk mendapatkan barangnya kembali. Karena Raja Serigala Iblis berjarak kurang dari 20 meter dari rubah giok ungu,
mendekat secara membabi buta seperti mencari kematian, itu terlalu berbahaya. Itu sebabnya dia punya rencananya. Setelah Wu Yun mendarat 200 meter jauhnya, dia bergerak cepat di tanah sambil memutar-mutar jarinya. Kemanapun ia lewat, selalu ada goresan-goresan yang tersusun rapi. Inilah rencana Wu Yun. Sebuah metode yang sangat sederhana dan kasar. Ini adalah rencana Wu Yun. 200 meter dari tempat rubah giok ungu melewati kesengsaraan, arai 4 roh telah dipasang. Dilengkapi dengan arai 4 roh, kekuatan gabungan dari 4 orang melindunginya. Kemudian fokus melahap jiwa bela diri dan rebut energi dalam pil misterius giok ungu. Gunakan ini untuk mengonsumsi kekuatan pil misterius giok ungu. Akibatnya, rubah giok ungu gagal lolos dari kesengsaraan. Tentu saja hal ini nampaknya bisa dilakukan, namun nyatanya Wu Yun tidak percaya diri bahkan penuh bahaya. Justru karena itulah Balbert, Bailier dan yang lainnya selalu menentangnya sebelumnya. Bahayanya ada 3. Pertama, tidak ada yang tahu apakah rubah giok ungu masih memiliki kekuatan tersisa. Jika masih ada sisa tenaga dan melihat Wu Yun mendekat dan langsung menyerang Wu Yun, maka Wu Yun pasti akan mati. Ini adalah risiko pertama. Namun, kini tampaknya bahaya pertama ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Arai 4 roh sudah setengah diatur, tapi masih belum ada pergerakan dari rubah giok ungu. Jelas sekali, ia tidak memiliki energi yang tersisa, bahkan tidak ada energi untuk melihat Wu Yun lagi. Bahaya kedua terletak pada Wu Yun sendiri. Dia ingin menelan kekuatan Purple Jade Suandan. Dan pil mendalam giok ungu ini dibuat oleh klan rubah giok ungu menggunakan pil iblis dari 9 leluhur 9 alam transformasi mereka. Kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Dan ketika saatnya tiba, jiwa bela diri yang menelan akan menelan energi ini. Energi yang melonjak dan menakutkan menyerbu masuk. Apakah tubuh fisik Wu Yun dapat menanggungnya? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijamin oleh siapapun. Awalnya, Wu Yun ingin menarik lonceng penciptaan ilahi dan membiarkannya membantu memurnikan sebagian energi yang tertelan. Dengan dia di sini, kemungkinan ledakan tubuh akan jauh berkurang. Tapi Wu Yun hanya menelepon berulang kali, tapi tidak mendapat respon apapun. Sama seperti sebelumnya, bahkan Wu Yun sendiri tidak bisa merasakan sedikit pun nafas lonceng penciptaan ilahi. Jadi, saya menghentikan ide ini. Tapi Wu Yun mungkin bisa menebak beberapa alasannya. Kedatangan 69 kesengsaraan surgawi setara dengan membuka jalan antara dunia abadi dan dunia fana. Dan lonceng penciptaan ilahi mengatakan di awal bahwa dia memiliki musuh. Oleh karena itu, Wu Yun berspekulasi bahwa lonceng penciptaan ilahi mungkin takut jika dia mengekspos dirinya saat ini. Beberapa orang di dunia peri akan merasakan keberadaannya. Kemudian dia memblokir dirinya sepenuhnya. Akibatnya, Wu Yun harus melepaskan gagasan untuk mendapatkan bantuan dari lonceng penciptaan ilahi. Kali ini, dia harus melakukannya sendiri. Namun selain itu, ada bahaya ketiga. Bahkan jika dua bahaya pertama muncul, Wu Yun dapat menanganinya dengan aman. Masih ada langkah paling berbahaya di depan. 200 meter di depan mereka sudah merupakan jarak paling aman yang bisa mereka lindungi. Tapi ketika lingkaran sihir selesai, Wu Yun akan mendekati rubah giok ungu. Setidaknya dalam jarak 50 meter. Hanya dengan cara ini jiwa bela diri yang memangsa dapat menelan energi dalam pil giok ungu. Dalam jarak 50 meter, kekuatan akibat guntur itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun ada kekuatan arai 4 roh untuk melindunginya, tidak ada yang bisa menjamin apakah Wu Yun akan tertekan setelah badai petir dan langsung diterbangkan ke dalam ketiadaan. Bagaimanapun, tidak peduli betapa menantangnya Wu Yun, dia hanyalah seorang kultivator tingkat 6 di alam langit. Menghadapi kengerian guntur, ini juga merupakan guntur ke-6 dan paling menakutkan. Bahaya yang ditimbulkan dapat dibayangkan. Tapi, meski begitu, itu seperti yang dikatakan Xiao Jin sebelumnya. Jika Wu Yun bisa mengatasinya kali ini, baginya, manfaatnya tidak ada habisnya. Salah satunya adalah menelan energi dalam pil misterius giok ungu yang diperoleh kembali oleh jiwa bela diri. Pasti menakutkan dan megah. Selama Wu Yun tidak meledak dan mati, dia bisa bertahan hidup dan kemudian dimurnikan dan diserap. Pada saat itu, tingkat kultivasi Wu Yun akan mencapai lompatan yang sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani menebak lompatan yang dihasilkan. Kedua, dalam jarak 50 meter, dia dibaptis dengan guntur dalam jarak sedekat itu. Selama Wu Yun bisa meneruskannya, dia tidak akan diledakkan ke dalam ketiadaan oleh tekanan guntur. Hal pertama yang mendapat manfaat adalah tubuh fisiknya. Pada saat itu, peningkatan tubuh suci abadi pasti akan terlihat jelas.
Bahkan sangat mungkin tubuh suci abadi akan mengalami transformasi tingkat tertentu setelah menyerap kekuatan guntur tingkat tertentu. Ini adalah sesuatu yang tidak berani ditebak oleh siapapun. Lagi pula, belum pernah ada orang yang melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, dibaptis dengan guntur dalam jarak sedekat itu pasti akan meningkatkan pemahaman Wu Yun tentang kekuatan guntur. Pada saat itu, teknik pemicu petirnya kemungkinan besar akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Harus dikatakan bahwa begitu Wu Yun berhasil, dia tidak hanya akan bisa mendapatkan kembali barang-barang yang ditinggalkan orang tuanya untuk Balbert. Pada saat yang sama, ini juga merupakan pertaruhan dengan risiko dan peluang besar. Suatu hari elang muda berubah menjadi burung phoenix, dan keesokan harinya ikan mas berubah menjadi naga. Pada tingkat tertentu, terlepas dari hasilnya, taruhan besar ini sangat berharga. Di depan, orang dapat melihat garis-garis jelas dan misterius yang digambar oleh Wu Yun di tanah. Inilah tepatnya arai empat roh. Tiba-tiba, Wu Yun terbang menyingkir dan berteriak, formasi selesai. Kemudian dia dengan cepat mendarat di tengah formasi. Pada saat yang sama, Wu Yun melihat ke arah Bai Lier dan yang lainnya dan berkata dengan keras. Xiao Jin, pria botak, Bai Lier, formasi sudah terbentuk, ambil posisi kalian. Sesaat kemudian, hanya 3 sosok yang terlihat terbang ke arah mereka. Jatuh ke dalam lingkaran sihir. Pada saat yang sama, setelah mereka menetap, mereka tidak langsung menuju posisinya. Tiba-tiba, saya melihat energi spiritual mengalir. Teriakan burung phoenix, raungan monyet, seekor rubah mengaum. Dalam sekejap, ketiganya tidak lagi berwujud manusia, dan masing-masing berubah menjadi tubuhnya sendiri. Burung phoenix ilahi berwarna-warni yang bulunya belum tumbuh sempurna. Monyet suci yang tampak garang. Rubah iblis cantik seputih batu giok. Alasannya adalah karena mereka adalah binatang buas, dan binatang dewa juga merupakan binatang dengan darah bangsawan. Meski berwujud manusia, tidak memberikan dampak yang besar pada pertarungan mereka. Namun jika ingin menampilkan seluruh kekuatannya, Anda hanya bisa mengubahnya menjadi bentuk aslinya. Di depan Anda, rubah giok ungu yang sedang mengalami kesengsaraan adalah seperti ini. Untuk memastikan bahwa Wu Yun sangat aman, mereka membuat keputusan ini. Semuanya sudah siap, hanya untuk mendengar Wu Yun berteriak lagi. Xiao Jin, kamu masuk ke posisi Xuan Li. Pria botak, kamu masuk ke posisi Bai Po. Lier, kamu masuk ke posisi Liu. Tuanku posisi Qian Kun, lindungi aku dengan segenap kekuatanmu. Jika Anda menyukai seni Dewa Bela Diri Taisang, silakan kumpulkan, teknik Dewa Bela Diri Taisang diperbarui paling cepat. Bab 1088 Krisis. Bai Lier dan mereka bertiga mendengarkan instruksi Wu Yun. Tanpa mengendur sedikit pun, mereka langsung terbang dan mendarat di posisi yang ditentukan oleh Wu Yun. Di saat yang sama, Wu Yun juga terbang. Jatuh pada posisi utama alam semesta. Tiba-tiba, Wu Yun meraung. Mulai formasi. Bai Lier dan yang lainnya segera mengerti. Dalam sekejap, ketiganya terlihat mengedarkan energi spiritualnya. Mobilisasi posisi masing-masing. Dengan berkah 3 energi spiritual, lingkaran sihir 4 roh segera mulai beroperasi. Namun, hanya 3 dari 4 posisi ini yang telah diaktifkan, menyisakan 1 posisi lagi. Di singgasana Qian Kun, mata Wu Yun menyipit. Seni Dewa Bela Diri Taisang sedang bergerak dan dia terbang. Dia berputar di udara dan membalikkan tangannya ke bawah. Potong dengan 1 telapak tangan. Posisi utama Qian Kun, diberkati oleh energi spiritual. Arai 4 roh, keempat posisi diberkati oleh energi spiritual. Dalam sekejap, arai 4 roh terlihat bergerak cepat. Aura Bai Lier, Xiao Jin, dan Balbert juga mengikuti panduan arai 4 roh. Mereka semua berkumpul menuju kursi utama Qian Kun tempat Wu Yun berada. Di udara, murid Wu Yun menyusut dan diam-diam berkata, sekaranglah waktunya. Setelah selesai berbicara, Wu Yun terlihat terbang ke udara dan berbalik lagi, mengambil posisi meditasi, dan mendarat di posisi Qian Kun. Segera, 3 energi spiritual berkumpul dengan energi spiritual Wu Yun sendiri. Tentu saja energi spiritual asing ini tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi Wu Yun. Itu hanya bisa mengembun menjadi perisai pelindung. Perisai pelindung yang dibentuk oleh upaya gabungan dari mereka berempat dan diberkati oleh arai 4 roh. Sebut saja perisai pelindung 4 roh. Kartu truf yang diandalkan Wu Yun untuk mendekati rubah giok ungu dan menelan energi di giok ungu Xuan dan juga merupakan perisai pelindung 4 roh. Jika dia dekat secara fisik, Wu Yun pasti akan mati dalam jarak 100 meter. Segera, perisai pelindung 4 roh selesai, dan seluruh tubuh Wu Yun sepenuhnya diselimuti di dalamnya. Pada saat yang sama,
Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik guntur ke-6 di lautan guntur di langit. Saat ini, sudah lebih dari setengahnya terkondensasi, dan waktu hampir habis. Wu Yun mengertakkan gigi. Kemudian sambil berpikir, dia menelan jiwa bela diri dan langsung muncul di atas kepalanya. Di saat yang sama, Wu Yun terbang lagi. Di bawah perlindungan perisai pelindung 4 roh, dia terbang langsung menuju lokasi rubah giok ungu dengan roh bela diri yang melahap. 100 meter, 80 meter, 60 meter. Setiap kali mendekati 1 meter, Anda dapat merasakan 2 jenis tekanan agung yang datang darinya. Salah satu jenisnya, paksaan guntur datang dari langit. Salah satunya adalah paksaan dari aura budidaya rubah giok ungu. Di bawah 2 tekanan yang mengerikan ini, bahkan Wu Yun pun merasa berdebar-debar dan ketakutan. Jika dia datang hanya dengan tubuh fisiknya, bahkan jika ada tubuh suci yang abadi, dia pasti sudah hancur sejak lama. Bahkan di bawah perlindungan pengawal 4 roh, Wu Yun sudah bisa merasakan bahwa ketahanan pengawal 4 roh mendekati batasnya. Mungkin bukan langkah bijak untuk terus mendekatkan diri. Perisai pelindung 4 roh berada dalam bahaya hancur kapan saja. Namun, saat ini jaraknya hanya 60 meter. Dan targetnya berada dalam jarak 50 meter. Jarak 50 meter adalah batas jarak yang saat ini dapat ditelan oleh Devouring Martial Spirit. Oleh karena itu jika ingin berencana melaksanakannya secara normal, Wu Yun harus terus mendekat. Pada saat ini, Wu Yun mungkin merasakan ketakutan di dalam hatinya dan berpikir untuk mundur. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak mungkin mundur ketika masalah ini sudah selesai. Ini jelas bukan karakter Wu Yun. Di belakang, Bai Lier dan yang lainnya melihat Wu Yun berhenti pada jarak 60 meter dan berhenti bergerak maju. Saya merasa tidak enak. Dia bertanya dengan keras, Wu Yun, ada apa? Jika ada sesuatu yang tidak normal, kembalilah dulu. Wu Yun tidak menjawab, mengertakkan gigi dan melirik ke perisai pelindung 4 roh yang melindunginya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, terserah kamu. Jangan biarkan rantainya terlepas di saat kritis. Setelah mengatakan ini, Wu Yun tiba-tiba menggunakan keterampilan tubuhnya lagi dan berjalan menjauh dari jarak 50 meter. Jarak 10 meter terakhir ini kelihatannya sederhana, namun kenyataannya. Kecuali Wu Yun sendiri, tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Untuk 9 meter pertama, tidak ada masalah dengan perisai pelindung 4 roh. Namun, saat Wu Yun berpikir semuanya aman dan selamat. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara retakan tajam datang dari sekelilingku. Dia berbisik diam-diam. Melihat ke atas, seperti yang diharapkan, perisai pelindung 4 roh sudah berada di bawah tekanan rubah giok ungu dan guntur langit. Retakan muncul. Tampaknya ini adalah tren yang akan dihancurkan. Di belakang mereka, Bai Lier dan yang lainnya segera menyadari ada yang tidak beres. Dia berseru, tidak, jaraknya terlalu dekat, tekanannya terlalu kuat, perisai 4 roh tidak tahan lagi. Xiao Jin, Baldi, jangan menahan diri, lakukan dengan segenap kekuatanmu. Tapi bagaimana jika Xiao Jin ingin mengatakan sesuatu? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Bai Lier memarahinya, hentikan, selamatkan dia dulu, lalu buat rencana untuk hal berikutnya. Oke, Sister Bai. Xiao Jin dan Balbert mengangguk pada saat yang sama. Tiba-tiba, energi spiritual yang keluar dari tubuh ketiga orang itu menjadi 2 kali lipat. Perisai pelindung 4 roh di depannya, yang akan dihancurkan, berhenti hancur seketika dengan berkah dari 3 energi spiritual mereka yang berlipat ganda. Retakan mulai pulih secara perlahan. Itu bertahan. Wu Yun menghela nafas lega dan melihat lagi ke arah Xuan dan giok ungu yang tergantung di atas kepala rubah giok ungu. Tapi Wu Yun menghela nafas lega, tapi wajah Bai Lier dan yang lainnya di arah 4 roh di belakangnya tidak begitu cantik. Awalnya, mereka ingin meninggalkan sisa kekuatan untuk melindungi Wu Yun saat guntur turun hari itu. Di luar dugaan, kenyataannya ternyata jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Itu baru permulaan, dan mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Jika guntur turun, mereka tidak dapat lagi membantu Wu Yun. Sekarang, saya hanya bisa berdoa agar Wu Yun bisa melarikan diri sebelum guntur turun. Ah, bocah manusia sialan, sialan, bajingan sialan. Aku akan menghancurkanmu. Tiba-tiba, rubah giok ungu terdengar mengaum dengan marah. Xiao Jin dan Balbert segera mendongak dengan wajah khawatir. Kecantikan Bai Lier tiba-tiba menjadi pucat. Jika rubah giok ungu tiba-tiba menyerang dalam situasi ini, Wu Yun mungkin akan dimakan hidup-hidup olehnya dalam sekejap mata. Tapi bagaimanapun juga, mereka hanya bisa menunggu dan menonton di arah 4 roh. Saya tidak dapat membantu apapun, dan saya tidak berani membantu. Begitu mereka meninggalkan posisinya masing-masing.
Perisai pelindung 4 roh segera hancur. Ziyu Fox tidak perlu mengambil tindakan. Wu Yun juga akan lenyap selamanya. Kini, mereka hanya bisa berdoa secara sembunyi-sembunyi di dalam hati. Di depan, Wu Yun juga mendengar auman rubah giok ungu untuk pertama kalinya. Tiba-tiba ada detak jantungnya, dan dia berpikir, apakah binatang ini masih memiliki energi untuk melawanku? Ketika dia mendongak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya melihat rubah giok ungu, dengan sepasang mata merah darah, benar-benar menatapnya. Di saat yang sama, bola energi yang menakutkan perlahan mengembun di mulutnya. Tampaknya ia kesulitan memadatkannya. Saat ia mengembunkan bola energi, darah menetes dari mulutnya. Karena sebelumnya pernah terluka oleh petir, dan lukanya tidak serius. Namun, pihaknya tidak punya niat untuk menyerah. Jelas sekali, tindakan Wu Yun telah sepenuhnya menyentuh intinya. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1089 melahap, meledak. Sialan, Wu Yun menatap rubah giok ungu dengan mata terfokus. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyaksikan semua ini terjadi. Saat ini, pengawal 4 roh telah mulai meningkat meskipun mendapat restu dari Bailier dan orang lain yang telah melipat gandakan energi spiritual mereka. Namun, tekanan yang dihadapi di sini terlalu mengerikan. Mustahil bagi Wu Yun untuk mengendalikan perisai pelindung 4 roh dan terbang menghindar pada saat yang bersamaan. Tentu saja, jika ingin menghindar, ada cara lain, yaitu mundur dengan cara yang sama. Tapi begitu Anda mundur, semua yang Anda lakukan sebelumnya akan sia-sia. Mencoba kembali dalam jarak 50 meter akan sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Bis, apakah kamu akan gagal? Atau, bertaruhlah. Wu Yun menatap bola energi serangan di depannya yang perlahan mengembun di mulut rubah giok ungu. Dia mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu saja, ini masalah hidup dan mati, ayo kita bertaruh. Tiba-tiba, jari Wu Yun dengan lembut diletakkan di atas cincin penyimpanan. Saat ini, jika dia ingin menahan serangan rubah giok ungu, dia hanya punya satu cara. Itu adalah artefaknya. Apa yang dipikirkan Wu Yun sekarang adalah bola energi rubah giok ungu akan membombardirnya nanti. Langsung gunakan Martial Domain Stardust untuk memblokir bagian depan. Tentu saja, Wu Yun juga tahu bahwa menghadapi rubah giok ungu, monster dengan tingkat puncak 9 dan tingkat budidaya ekstrim. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan mengendalikan artefak untuk memblokirnya, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Namun dengan melakukan hal itu, setidaknya ada sedikit harapan. Itu lebih baik daripada duduk diam dan menunggu kematian. Adapun meminta Wu Yun mundur dengan cara yang sama dan langsung menyerah, Wu Yun tidak bisa melakukannya. Kita sudah sampai sejauh ini, dan aku benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Melihatnya, bola energi telah terkondensasi. Wu Yun juga telah melakukan persiapan akhir dan siap menggunakan Wu Yu Star di kapan saja. Tetapi pada saat kritis ini, rubah giok ungu tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah. Tubuh besar itu juga tiba-tiba tersandung dan hampir terjatuh. Dan bola energi yang telah terkondensasi menghilang dalam sekejap. Pupil Wu Yun melebar dan dia melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tampaknya rubah giok ungu telah terluka parah oleh guntur sebelumnya, dan kemungkinan besar organ dalamnya telah rusak. Dia sangat marah sekarang karena dia memaksakan dirinya untuk menggunakan kultivasinya terlepas dari lukanya. Sepertinya tubuhnya kewalahan. Ledakan. Menunggu saat ini. Hanya guntur tumpul yang terdengar di atas kepala. Wu Yun tiba-tiba mendongak dan berpikir, oh tidak. Petir terakhir hendak mengembun. Waktu hampir habis. Dan rubah giok ungu juga menatap Wu Yun dengan tajam dan berhenti menatapnya. Mulailah mengatur nafas Anda sendiri, memasuki tahap persiapan akhir, dan bersiap menghadapi guntur terakhir. Dan Wu Yun tidak berani membuang waktu lagi. Tepat di udara, duduk bersila. Melahap jiwa bela diri, ia mulai berjalan seperti orang gila. Kekuatan melahap yang kuat, mengikuti bimbingan Wu Yun, bergegas menuju Suandan giok ungu yang tergantung di atas kepala rubah giok ungu. Ah! Ayolah! Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Seolah-olah dibimbing oleh Devouring Martial Spirit, dia mulai dengan gila-gilaan melahap energi dalam pil misterius giok ungu. Meskipun Suandan giok ungu sangat kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan roh bela diri yang memangsa. Selama tuan rumah cukup kuat, ia dapat melahap keberadaan apapun. Dengan kata lain, selama Wu Yun dapat menahannya, ia bahkan dapat menelan guntur hari itu. Dan karena waktunya sangat sempit, Wu Yun tidak berani menunda sama sekali. Ini secara langsung melipat gandakan kekuatan melahap jiwa bela diri secara maksimal.
Sekarang guntur terakhir telah terkondensasi dan dapat datang kapan saja. Wu Yun harus melahap energi di Xuan dan Giok Ungu secepat mungkin sebelum guntur datang. Dan dengan aktivasi maksimum dari Devouring Martial Spirit, energi di Purple Jade Xuan dan ditelan kembali. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wu Yun menjadi merah karena menekan emosinya. Perasaan itu tidak dapat digambarkan. Meridian dan tubuh fisik sepertinya dipenuhi sesuatu. Seluruh orang bisa meledak kapan saja. Dan ini hanyalah permulaan. Energi dalam Purple Jade Xuan dan kurang dari 1/10. Wu Yun tidak tahan lagi jika dia terus melahapnya. Wu Yun di negara bagian ini mungkin hanya memiliki satu konsekuensi. Itu adalah kematian karena ledakan. Di tempat lain, energi pil misterius Giok Ungu yang digunakan untuk melindunginya dari kesengsaraan dengan cepat terkuras habis. Rubah Giok Ungu secara alami segera merasakannya. Meski tidak bisa melihat keberadaan Devouring Martial Soul, ia bisa merasakannya. Semua energi di Purple Jade Xuan dan disedot oleh Wu Yun. Tentu saja, untuk saat ini tidak diketahui bagaimana Wu Yun, manusia yang hanya berada di alam langit, melakukannya. Bahkan ia tidak dapat menelan energi dalam pil Giok Ungu Xuan dan hanya dapat menggunakannya untuk perlindungan. Tak disangka, manusia rendah hati ini justru melakukannya. Namun ia juga memahami bahwa ini bukan waktunya untuk mempedulikan hal-hal tersebut. Tiba-tiba, aku melihat matanya yang marah menatap Wu Yun lagi. Memamerkan giginya, ia meraung seperti orang gila dan ingin memakan Wu Yun hidup-hidup. Sayangnya, ia terluka parah dan tidak punya tenaga lagi untuk menyerang. Pelajaran berdarah tadi masih jelas dalam ingatanku. Jika ia melebih-lebihkan kemampuannya lagi, bukan hanya tidak bisa membunuh Wu Yun, tapi hanya akan memperparah lukanya. Ia hanya bisa mengeluarkan raungan marah dan tidak mau. Ini digunakan untuk melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Namun, karena marah, saat melihat keadaan Wu Yun saat ini dengan jelas. Tapi tiba-tiba dia tidak begitu marah lagi. Tiba-tiba, aku baru saja mendengarnya meraung, "Anak manusia, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu, kamu masih ingin menelan energi di Xuan dan Giok Ungu ini. Hehe, sekarang hanya 1/10-nya. Melihatmu seperti ini, kamu akan segera menanggungnya. Tidak bisakah kamu bertahan lagi? Huff, tunggu sampai tubuhmu meledak dan mati." Dengarkan auman rubah Giok Ungu. Bailier dan 3 orang lainnya di kejauhan tampak semakin gugup. Melihat Wu Yun dengan wajah khawatir, dia diam-diam berdoa agar keajaiban terjadi. Adapun Wu Yun, saat ini, dia tidak punya niat untuk peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia benar-benar berada di ambang kematian. Energi dalam pil misterius Giok Ungu melonjak ke depan. Energi agung seperti itu tidak dapat dimurnikan hanya oleh Wu Yun. Jika lonceng penciptaan ilahi ada, mungkin masih ada harapan. Sangat disayangkan bahwa lonceng penciptaan ilahi telah menyegel dirinya sendiri sepenuhnya untuk menghindari persepsi orang-orang di dunia peri. Dia tidak tahu apa yang sedang dialami Wu Yun saat ini. Saat ini, Wu Yun merasa tubuhnya telah diregangkan seperti lapisan tipis. Ini hampir mencapai batas ledakan tubuh. Namun, bahkan Wu Yun pun berada dalam kondisi ini. Namun tetap tidak menyerah. Dia datang ke sini hanya untuk taruhan ini. Jika Anda berhasil, Anda berhasil. Jika gagal, dia tidak akan menyesalinya, dia sudah siap. Sekarang kita telah mencapai titik ini, kita tidak akan pernah menyerah meskipun kita tahu kita akan mati. Jika dia takut mati, dia tidak akan punya rencana ini. Menelan jiwa bela diri tidak berhenti, dan energi dalam pil Giok Ungu masih mengalir deras menuju tubuhnya. 10 lantai, 2 lantai telah dilahap. Tapi itu hanya 2 level, tapi Wu Yun merasa telah mencapai batas ledakan tubuh. Pada saat ini, Wu Yun dapat merasakan perasaan terakhir tentang tubuhnya. Membatasi batas ketahanan maksimum. Sekalipun tertelan sedikit lagi, pasti akan terjadi akibat ledakan tubuh. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1090 Keajaiban dalam Bahaya. Tubuhku tidak tahan lagi dan akan meledak. Ini adalah suara terakhir yang bergema di benak Wu Yun sebelum dia masih sadar. Akhirnya, terjadi ledakan keras. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul. Wu Yun sudah tidak ada lagi di langit. Yang ada hanya cahaya menyilaukan yang mengaburkan pandangan semua orang. Di tempat lain, rubah Giok Ungu mencibir, "Huff, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu dan ingin menelan pil misterius Giok Ungu. Mimpi yang luar biasa." Meskipun dia hanya bisa melihat cahaya yang menyilaukan, dia tidak bisa melihat apakah Wu Yun benar-benar melihatnya. Meledak. Namun di mata Ziyu Fox, Wu Yun pasti mati. Pada saat yang sama, guntur langit akan segera turun, dan tidak berani diganggu lagi.
Dia berhenti menatap Wu Yun dan menoleh lagi, siap menghadapi guntur. Sekarang, meskipun energi dalam giok ungu Suandan telah ditelan oleh Wu Yun, 2 tingkat telah diambil. Tapi 8 level yang tersisa sudah cukup baginya untuk menahan guntur. Lagi pula, selain pil misterius giok ungu, ia juga memiliki kartu truf lain yang belum terungkap. 200 meter jauhnya, dalam arai 4 roh, Bai Lier, Xiao Jin, dan Balbert memandang sosok Wu Yun yang menghilang dan cahaya menyilaukan di udara dengan wajah putus asa. Saudaraku, saudaraku, jangan takut, kami datang. Setelah hening beberapa saat, Xiao Jin dan Balbert akhirnya tidak bisa menahan diri. Berteriak keras, ada nada menangis di suaranya. Pada saat yang sama, mereka berdua melangkah maju, bersiap untuk meninggalkan arai 4 roh, dan pergi memeriksa tempat di mana Wu Yun menghilang terlepas dari hidup atau mati. Mereka sudah melakukan persiapan, selama Wu Yun meninggal, mereka pasti tidak akan hidup sendiri. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa jika mereka berdua mendekati jarak 50 meter dengan tubuh mereka, mereka pasti akan mati, tidak ada keraguan. Tunggu, jangan impulsif. Pada saat ini, Bai Lier juga patah hati. Namun dari segi karakter, bagaimanapun juga, dia masih jauh lebih dewasa dibandingkan Xiao Jin dan Balmen. Oleh karena itu, hal-hal yang dilihatnya lebih komprehensif. Dia angkat bicara tepat waktu untuk menghentikan Xiao Jin dan Balzi yang hendak meninggalkan arai 4 roh. Saudari Bai, terima kasih kali ini. Kamu boleh pergi dulu. Kita sudah mengatakan bahwa kita akan hidup dan mati bersama. Sekarang hidup atau mati saudaraku tidak pasti, kita harus pergi. Kata Balbert dan bersiap untuk pergi lagi. Tunggu, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Bai Lier menghentikan mereka lagi. Berkata, jangan khawatir, kalian semua bisa merasakannya. Apakah perisai tubuh 4 roh sudah kehilangan akal sehatnya? Jika Wu Yun benar-benar meledak dan mati, arai 4 roh akan kehilangan dukungan kekuatan spiritualnya dan pasti akan terjadi. Tidak dapat beroperasi. Pengawal 4 roh pasti akan langsung roboh. Ya, saudari Bai, kamu benar, aku memang bisa merasakan keberadaan pengawal 4 roh. Seru Xiao Jin. Saudari Bai, apakah kamu mengatakan bahwa selama perisai pelindung 4 roh masih ada, itu membuktikan bahwa saudara laki-laki masih hidup? Balbert juga terkejut. Ya, lagi pula, kami tidak menyaksikan dia meledak sampai mati, kan? Kami hanya dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan. Bai Lier merenung sejenak, lalu melanjutkan, kakak tertuamu, kamu paling tahu. Setiap kali ada krisis hidup dan mati, dia selalu punya berbagai cara. Mungkin, dia tidak meledak, dan cahaya yang menyilaukan ini mungkin punya alasan lain. Mari kita lihat dulu. Xiao Jin dan Balbert saling memandang. 1. Pandangan. Dan anggukan penuh tekad. Selama Wu Yun belum mati, mereka tidak akan pernah berani meninggalkan arai 4 roh. Karena mereka harus melindungi perisai 4 roh. Ini adalah jimat penyelamat hidup Wu Yun. Di saat yang sama, mereka bertiga juga mengarahkan pandangan mereka pada cahaya yang menyilaukan. Mata mereka penuh harapan, berharap Wu Yun akan muncul di hadapan mereka secara utuh. Namun setelah menunggu beberapa saat, cahaya menyilaukan itu masih belum hilang. Bai Lier dan yang lainnya menjadi cemas lagi saat mereka menunggu. Tetapi pada saat ini, rubah giok ungu tiba-tiba meraung lagi. Apa yang terjadi? Mengapa energi di Suandan giok ungu masih berkurang? Wah, kamu belum mati. Mendengar suara ini, Bai Lier dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bahagia. Kini, meski cahaya menyilaukan belum hilang, mereka masih belum bisa memastikan kondisi Wu Yun. Namun semua tren saat ini menunjukkan bahwa Wu Yun lebih mungkin untuk bertahan. Ah, bajingan, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, rubah giok ungu itu meraung lagi. Saat ini, suaranya tidak lagi hanya marah, tetapi mulai cemas. Jelas, ia telah merasakan krisis, tampaknya sebagian besar energi di Suandan giok ungu telah ditelan oleh Wu Yun. Sesaat lagi berlalu, rubah giok ungu meraung lagi. Wah, siapa kamu? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu melahap 8 lapisan energi di Purple Jade Suandan dan kamu tidak meledak. Kali ini, suara Purple Jade Fox berubah dari yang sebelumnya. Cemas, dengan beberapa ketakutan di dalamnya. Hal ini menjadi menakutkan. Brengsek, hentikan, bocah bajingan, hentikan segera. Selama aku berhasil mengatasi kesengsaraan, aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Setelah beberapa saat, suara rubah giok ungu berubah dari sedikit panik menjadi penuh tertiup ketakutan. 200 meter jauhnya, Bai Lier dan yang lainnya melihat ke atas.
Tanpa diduga, giok ungu Suandan, yang awalnya dipenuhi cahaya ungu, berubah menjadi batu yang membandel saat ini. Hilang dan tidak bersemangat. Mengisapnya, menyedotnya sampai kering. Kakak menyedot seluruh giok ungu Suandan. Xiao Jin berkata pada dirinya sendiri dengan kaget. Saudaraku, ada apa denganmu? Balbert berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit cemas. Bagaimana dia bisa melakukannya? Pil mendalam giok ungu dibuat dari 9 pil iblis leluhur 9 tingkat klan rubah giok ungu, dan dia benar-benar menelan semuanya. Bailier juga bergumam ngeri. Bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, hati Bailier penuh dengan pertanyaan. Karena dia berasal dari ras yang sama dengan rubah giok ungu, dialah yang paling mengetahui kekuatan pil misterius giok ungu. Dia telah mendengar para tetua di klan berbicara tentang teror pil misterius giok ungu. Bahkan tidak satu pun dari leluhur 9 tingkat mereka di klan rubah, atau bahkan keduanya bekerja bersama, dapat menelan energi yang terkandung dalam pil misterius giok ungu ini. Tapi Wu Yun, seorang manusia, yang melakukannya. Meskipun dia berharap Wu Yun lebih aman dari siapapun. Tapi dia benar-benar tidak percaya bahwa Wu Yun adalah manusia yang hanya memiliki tingkat kultivasi di alam langit. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, saya melihat cahaya menyilaukan di depan saya perlahan memudar. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.